Yang kelima masih di cabang sekunder. Yang perlu kita pruning adalah cabang yang saling bertumpukan seperti ini sobat. Ini jika dibiarkan memanjang nanti akan bertumpuk dengan cabang yang di sebelah sini. Maka ini juga lebih bagus kita buang saja. Cabang yang bertumpukan satu sama lain. Nah, kita cek lagi. Di sini ada yang bertumpukan nggak? Nah, ini ada ya. Yang di bawah ini sudah nggak dapat sinar. Ketutupan yang di atasnya. Ini juga kita buang. Bertumpukan. Yang keenam, masih di cabang sekunder. Kita buang cabang yang arahnya ke bawah sobat. Seperti ini ya. Ini lurus ke bawah seperti ini. Ini pertumbuhannya nggak akan maksimal. Maka ini kita buang saja. Ini juga jatuh ke bawah. Kita cek lagi, oh ini juga. Ini jatuh ke bawah. Kita buang. Untuk cabang-cabang yang kecil ini sobat, walaupun nanti suatu saat akan dibuang, tapi sementara ini jangan dibuang dulu. Kita butuhkan ini masih terkena sinar matahari, masih untuk fotosintesis, membantu mempercepat pembesaran cabang sekundernya. Yang kita pelihara nanti tersier yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil ini pasti suatu saat akan dibuang, tapi sekarang jangan dulu. Sabar dulu sobat, jangan asal gundul ya. Selanjutnya yang ketujuh, masih di cabang sekunder. Kita pruning bagian ujung cabang sekunder ini sobat. Ya, bagian ujungnya kita pruning jika sudah terlalu panjang. Nah, fungsinya apa? Ketika dilakukan pemotongan ujung seperti ini sobat, ini bagian bawah nanti bisa cepat membesar ya, nutrisi akan terkumpul di sini. Tetapi jangan sampai gundul semua ya, hanya ujungnya saja. Ini kan bagian ujung masih banyak daun. Masih banyak dahan-dahan kecil juga. Nah itu. Masih banyak untuk fotosintesis. Kita hanya kurangi ujungnya saja tadi. Nantinya cabang ini akan menggantikan sobat. Ini yang bagian terakhir ya. Itu akan menggantikan sekundernya. Sementara yang di bawahnya ini akan jadi tersier. Kalau nggak kita potong, biasanya ini lambat besarnya sobat. Hanya panjang saja, tetapi tidak bisa membesar. Nah ini juga. Ini ujungnya kita buang sedikit. Yang pertumbuhannya dominan sobat. Artinya ini memanjang dominan ya. Masih banyak ujung-ujung tunas baru yang segar itu. Dia hanya akan memanjang saja. Tapi kalau kita segera buang, ini memberi kesempatan batang di bawahnya ini cepat membesar. Nah ini saya berikan hanya contoh-contoh saja sobat. Tidak saya dokumentasikan seluruh pekerjaan enggak ya. Yang penting sobat paham bagian mana saja yang di pruning. Yang kedelapan, kita kembali ke batang primer sobat. Bagian atas, bagian ujung dari batang primer itu harusnya kita potong sobat. Nah ini terlambat, sudah terlalu tinggi. Sampai di mana pemotongan? Sobat cek dulu bagian bawah. Jika cabang-cabang sekunder itu sudah membesar, sudah besar ya, maka sebenarnya tidak dipotong tidak jadi masalah. Tetapi kalau lambat besarnya, maka batang primer yang ke atas ini harus dipotong sobat, di atas itu. Karena ini terlalu tinggi, nanti saya contohkan pada pohon yang masih agak pendek. Atau pilihan kedua, jika sobat sayang, jika dipotong sayang ya, sobat bisa cangkok aja di situ. Baik itu cangkok biasa ataupun dengan cangkok susu. Itu bisa sobat, kita bisa dapatkan bibit langsung besar. Nah bagian 8 ini saya contohkan pada pohon yang masih kecil. Ini tingginya baru 2,5 meter. Jika bagian ujung batang primer itu tidak segera dipotong, maka pembesaran cabang-cabang samping ini akan lambat sobat. Maka seharusnya kita potong. Tapi cara potongnya itu ada dua pilihan sobat. Nah ini saya tarik dulu biar kelihatan. Nah sobat perhatikan di sini. Ini ada mata tunas sobat. Agak silau nggak apa-apa ya. Ini ada mata tunas di sini. Kalau sobat ingin pohon ini nantinya terus ke atas, sobat bisa potong di atas mata tunas ini, di sini. Maka nanti mata tunas ini pecah akan menggantikan batang primernya. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau potong di bawahnya ini, maka cabang yang ini bisa menggantikan posisi batang primer. Jika kita arahkan ke atas seperti ini sobat. Tapi kalau sobat ingin pohonnya sudah bercabang di situ, sudah stop ya, tidak terlalu tinggi. Itu yang saya sebut dengan model modified central leader. Jadi bagian atasnya bercabang, maka kita potong tepat di atas cabang seperti ini sobat. Saya akan potong tepat di atas cabang ini sobat. Supaya pohonnya tidak terus tinggi ya. Nah
Nantinya pohon ini akan bercabang setinggi ini sobat. Setinggi tangan kita berdiri, di situ sudah bercabang. Jadi kalau misalkan kita lakukan panjat pohon juga tidak terlalu repot. Jadi yang bawah adalah batang tunggal, sementara setinggi tangan kurang lebih 2 meter, itu modelnya berubah menjadi model open face. Itu yang disebut dengan model modified central leader. Dengan dipotongnya ujung itu sobat, maka ini akan memberi kesempatan cabang-cabang di bawah ini untuk membesar. Tapi ini belum saya pilih sekarang sobat. Nanti kalau betul-betul sudah kokoh cabang-cabang itu, sudah besar beneran, maka saya akan pilih 4 arah setiap tingkatan. Baru saya lakukan pemangkasan seperti pohon yang tadi. Sekarang jangan dulu, biar dulu. Karena ini semua daunnya masih terkena sinar matahari, masih jarang-jarang. Jadi masih berfungsi untuk membantu memperbesar batang primernya. Untuk pohon yang ini sobat, bagian ujungnya tidak saya potong sekarang ya. Nanti saya akan potong kira-kira setelah 3 tingkat ya. Ini dari bawah 1. Di sini tingkat kedua 4 arah. Tingkat ketiga kurang lebih di sini. Nah, setelah 3 tingkat nanti membesar itu cabangnya. Itu bagian atas saya potong sobat. Namun sebelum saya potong, saya akan cangkok susu. Sayang ya, itu tingginya kurang lebih 1 meter. Nanti kalau dicangkok susu bisa kita jadikan bibit lagi. Kita pindah ke lokasi lain. Nah, 8 bagian tadilah sobat yang wajib kita pruning dengan tujuan untuk memperbesar cabang-cabang sekunder. Kalau cabang-cabang sekunder ini membesar, kokoh, maka di situ menyimpan banyak cadangan makanan sobat. Istilahnya tabung nutrisi. Dengan demikian maka pohon kita akan cepat berbuah. Dan ketika berbuah, buahnya pun maksimal, akan menggantung dengan kokoh, tidak mudah rontok. Nah, sebagai tambahan sobat, cabang-cabang sekunder ini seharusnya kita rajin ikat tali ya, supaya bentuknya itu agak mendatar. Ya kalaupun miring itu sekitar 30 derajat, nggak apa-apa. Jangan juga terlalu datar, nanti malah patah. Kenapa harus mendatar? Kita merubah cabang sekunder ini menjadi cabang lateral. Kalau dia naik ke atas, seperti itu, ke atas seperti itu nanti akan menjadi apikal sobat. Tunas atasnya itu tunas apikal, jadi pertumbuhannya dominan ke atas. Kalau ke atas nanti cuma tinggi aja, cuma tinggi doang, nggak ada buahnya. Maka solusinya ini harus ditarik turun ya. Saya nggak bawa tali sekarang. Nanti kapan-kapan saya contohkan lagi. Itu jika masih bisa diikat tali turun, diikat tali sobat, buat mendatar seperti ini. Kalau sudah terlambat bagaimana? Nah, seperti ini. Ini terlambat. Ini sudah keras, kalau ditarik malah patah. Solusinya kita potong ujungnya sobat. Potong ujungnya, nanti pelihara yang ke samping sini. Yang ke samping itu yang dipelihara. Dengan mengarah ke samping, maka akan berubah menjadi cabang lateral. Jadi kalau cabang lateralnya nanti sudah kokoh, sudah kuat, maka insya Allah pohonnya dengan sendirinya akan keluar buah. Oke, bisa dipahami sobat ya. Saya mau lanjutkan pruning dulu sobat. Demikianlah tadi informasi yang bisa kami sampaikan. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.